Jadi video ini bertujuan untuk sharing mengenai penanganan suara kasar di KTM Truk 250. Saya biasanya handle motor-motor Jepang yang umumnya terlihat di jalan lah, sehingga lihat KTM ini menjadi cukup unik. Disclaimer dulu bahwa saya di sini adalah pendapat pribadi. Jadi kalau ada yang kurang pas bisa disampaikan atau dilengkapi di kolom komentar. Sekilas mengenai motor ini, Duk ini merupakan motor dari brand KTM Austria, sehingga dibangun oleh engineer yang berbeda dari motor Jepang pada umumnya, menjadikan motor ini mempunyai karakter atau soul yang memang cukup berbeda dari motor Jepang. Untuk Duk 250 ini sepertinya dibangun dari base motor Duk 390, sehingga saya merasa mesin ini kurang besar untuk motor ini, walaupun mesinnya sudah termasuk high performance. Bahkan mesin bagian bawah seperti bukan untuk mesin 250. Salah satunya terlihat dengan digunakannya 7 lembar kampas kopling. Kita mulai aja dari saat mesin pertama ini datang. Datang ke sini keluhannya mesinnya suaranya agak berisik. Kita cobain. Detail mesinnya LED-nya udah kayak Dordraft ya, memang beda konsep juga. Dugaan awal dari suaranya yang pertama adalah rantai keteng, dan yang kedua itu dugaan berikutnya kemungkinan adalah suara di head cylinder, yaitu setelan klep dan teman-temannya. Untuk pertama kali kita cek yang paling mudah urusannya adalah dengan rantai keteng, yaitu kita coba cek dulu. Yang bisa dari luar adalah tensioner rantai ketengnya. Tapi nggak tahu apakah ini diberesin, udah selesai apa belum. Jadi seharusnya bentuknya itu seperti ini. Terus supaya nggak copot ini mungkin ada kancingannya. Nah, tadi pas dibuka ini itu tinggal masih masuk sih, cuman yang sebelah sini sudah nggak ada, dan ini kancingannya pecah. Ini pecahnya. Untungnya ini topinya nggak jatuh ke bawah, tapi cara tensioner ini masih bagus, cuman kok ininya bisa copot ini ya, cuman itu aja. Untungnya ini nggak jatuh ke bawah. 2 atau 3 hari kemudian tensioner baru datang dan dipasang. Ternyata masalahnya belum solve. Akhirnya kita teruskan ke langkah selanjutnya. Kita akan bongkar head dari mesin ini. Kita teruskan. Oke, ada kesulitan untuk buka cover. Nah, di sini nih.
cover ini nih dibaut dengan ini nih yang di dalam, dan kepala bautnya itu dari dalam sini. Kata brother dari India, brother kita dari India, bukanya ini tuh cuma di congkel. Kok berat ya? Berat banget. Akhirnya copot. Beneran kata brother kita dari India. Tuh. Cuman ngencet di itu tuh. Oke, thank you brother India. Amazing. Akhirnya mesinnya turun. Nokennya kena ini. Ini yang bikin bunyi trotok tok 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 tok. Yang lain masih lumayan. Cuma yang ini doang tuh sampai dalam banget, nggak tahu kenapa ini. Ya semoga aja cuma ini doang sih yang bikin bunyi sih. Noken as in bagian kiri. Jadi inilah yang setelah dibuka yang bikin bunyi itu tuh ini, makanya ya posisinya ada di sini. Yang bikin bunyi tara-tara. Musuhnya ini adalah temannya ada di bawah sana. Kita lihat bawahnya. Ambil as. Ini plastiknya kalau di motor Jepangan itu mungkin ini bahannya plastik yang udah kena. Kita bandingin dengan sebelahnya jauh berbeda. Jadi sekarang kita masukin dalam asnya. Kita satu cukup itu masih bagus. Oke, itu baru cara kerjanya. Ya, mantap ini. Itu kena ke sini. Ini yang di penyebabnya apa? Apakah ini mudah bawaannya KTM? Kita coba cek nanti lebih dalam lagi. Dan satu lagi jangan lupa kalau buka KTM kunci businya itu spesial, nggak bisa kayak kunci-kunci busi motor Jepangan yang biasa kita buka.
pelatupnya sebelah pin sebelah kiri yang ini kena. Ya emang pasangannya sama noken as yang udah kegerus itu posisinya di sini nih. Kalau yang masih utuh, yang sebelahnya itu yang masih utuh. Motor ini yang kena camshaft dan rocker armnya. Kalau lihat ausnya ini bukan karena pemakaian, tapi lebih ke kegagalan pelumasan sih. Bisa jadi jumlah oli mesin yang kurang, atau jalur oli dan pompa olinya yang ada malfunction. Karena sebab perkiraannya ini, selanjutnya kita juga akan cek jalur dan pompa olinya. Baik, ini adalah cangkang dari camshaft DUK 250. Coba perhatikan. Jadi oli itu akan jalan lewat jalurnya ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Terus dari sini nanti akan ada juga nih yang ke sini. Ini melumasi putaran dari camshaft-nya. Dan yang menarik itu yang agak beda, dia ada nozzle-nozzle-nya kecil-kecil ini yang menyemprot langsung ke loop-loopnya. Jadi dia akan nyemprot langsung dari sini. Nah, kemungkinan diagnosanya adalah ini itu mampet sehingga nokennya itu kemakan. Kita buka dulu satu persatu. Tadi udah dibuka sih, beberapa udah dibersihin dan ada yang belum dibersihin sebagai pembanding. Oke, ini cangkangnya. Dan ini adalah nozzle-nozzle-nya. Mungkin kalau di motor Jepang daily kita ngomongnya oil jet kali ya. Perhatikan. Kayak mampet ya. Ada 2 kali yang udah saya bersihin. Itu sudah bersih. Ada kelihatan lubangnya. Yang ini tadi nggak fokus. Tetap ini masih mampet ini. Kelihatannya mampet. Coba yang lain. Ya, ini udah kelihatan lubangnya. Ini juga. Ya, ini kelihatan lubangnya. Yang ini kelihatannya mampet. Udah dibersihin semua, udah kelihatan lubang semua. Itu diagnosa, salah satu diagnosanya
Tapi kan semburan olinya si Duk ini kelihatannya kenceng juga ya, hanya dugaannya salah satunya itu sehingga nokennya kemakan. Ini noken innya yang kemakan cukup dalam. Rocker armnya juga kena. Ya diagnosa awalnya sih ini sih. Jadi sebelum video ini diambil, ini memang sudah dibersihkan beberapa tuh ada yang mampet sudah dibersihkan tuh, sehingga udah kelihatan lagi lubangnya ya kan. Itu diagnosanya, salah satu diagnosanya ya. Memang beda ya dari motor Jepang daily ya. Lumayan harganya, tapi ya nggak mahal-mahal banget untuk nokennya, sekitar 750.000. Kalau untuk motor Duk 250 ya nggak mahal lah. Oke, itu salah satunya. Ini sebagai catatan, mur rumah kopling ukurannya cukup besar untuk motor 250 cc. Kalau nggak keliru kunci sok 24, pengencangannya cukup keras dan beratnya kebalik. Jadi hati-hati bagi yang baru pertama buka. Airnya koplingnya terbuka juga, murnya mur besar, torsi besar, tapi reverse. Ingat-ingat aja. Kalau kebalik, ada. Kemudian ya, sekarang kita mau cek lagi adalah pompa olinya. Ini pompa olinya. Kalau dilihat itu bergaris-garis ya. Normal apa enggaknya? Kalau diraba sih garisnya tipis banget. Tapi apakah pengaruh performanya? Kurang tahu ya. Garis-garis. Tapi belakangnya juga bergaris-garis nih. Lawannya. Susah. Begitu kondisinya. Tapi halus sih. Oke. Kita lihat yang lain. Posisi bak kopling kebuka, sekalian ganti kampas kopling. Ini sebagai catatan,
kopling duk 250 ini overkill, menggunakan slipper clutch dan kampasnya ada 7, terdiri 3 kampas kecil dan 4 kampas besar, seperti dia siapin untuk motor di atas 250 cc. Kampas kopling duk ini ada 4 substitusi menggunakan motor Jepang. Untuk kali ini dipakai kampas kopling Yamaha, kampas besar pakai Yamaha Vision lama 4 lembar, dan kampas kecil pakai Yamaha Vision yang V3, slipper clutch pakai 3 lembar. Yang pasti harus cek fisiknya sebelum pemasangan kampas kopling. Coba cari substitusi kampas koplingnya duk 250. Ini originalnya yang kecil, ini originalnya yang besar. Ini ada 4, ini yang kecil ada 3. BK6 E6331. Ini untuk yang kecil. BK6 E6331 yang kecil ada 3, yang besar ini yang besar 2UP E6321. Kita cek dulu, kita samakan, sama nggak sih? Nggak tahu ini beda, bentar. Cek yang besar dulu. Tampaknya sama. Identik tapi nggak sama, kode partnya beda. FPKAB 49, kalau originalnya FCI KA857, tapi bisa dipakai. Cek yang kecil.
samakan dimensi. Tampak sama. Kita lihat kode part. Oke, yang bawaan booknya 302 FP blur ya, 16. Penggantinya kodenya 33 FP 302. Oke. Oh, ininya. Semuanya identik. Oke, identik. Kita lihat yang besar. Lihat ini aslinya. Kita masukkan ya. Oke. Ya. Dicek nanti setelah dipasang. Mau direndam oli dulu, baru setelah direndam dipasang. Pada pemasangan M ini sejajar, sehingga lubangnya ini di tengah, jadi bisa dipasang dengan baik.